Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Pertama-tama, Ibu senang sekali rasanya bisa berjumpa dengan kalian semua. Nah, sebelumnya apakah ada yang sudah kenal dengan Ibu? Baik. Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Siti Aisyah. Namun kalian bisa memanggil Ibu Aisyah. Ibu lulusan dari Universitas Indraprasta jurusan Bimbingan dan Konseling. Baik, kegiatan kita hari ini Ibu akan memberikan sebuah layanan informasi di mana layanan ini bertujuan untuk membekali peserta didik dengan memberikan berbagai informasi atau ilmu pengetahuan dari berbagai hal yang ada di dalam kehidupan dan dari berbagai topik yang akan dibahas nantinya akan berguna untuk kalian semua. Apakah ada yang tahu layanan informasi itu apa? Nah, jadi layanan informasi merupakan suatu layanan bimbingan dan konseling yang diberikan untuk peserta didik dalam membantu untuk memahami berbagai informasi diri, baik hal sosial, belajar, ataupun karir. Nah, itu tadi mengenai layanan informasi. Nah, lalu topik yang akan Ibu bahas pada kesempatan hari ini mengenai kepemimpinan dalam perusahaan. Kepemimpinan dalam perusahaan itu seperti apa sih, Bu? Nah, kepemimpinan dalam perusahaan ini penggambarannya seperti ini. Nah, misalnya ada siswa A yang setelah lulus sekolah, ia ingin bekerja di suatu perusahaan. Siswa A ini sangat rajin dan tidak pernah bolos sekolah. Ketika itu siswa A ini ditanya oleh temannya. Sebut saja siswa B. Siswa B ini bertanya kepada siswa A seperti ini. Nah, setelah lulus sekolah nanti kamu mau bekerja sebagai apa? Siswa A ini menjawab, saya ingin menjadi seorang analisis akuntan di suatu perusahaan yang terkenal. Dan saya kelak nanti ingin menjadi seorang pemimpin di dalam perusahaan tersebut. Tetapi saya kurang yakin dan kurang percaya diri. Nah, lain halnya dengan siswa B. Ketika ditanya oleh temannya, sebut saja dengan siswa C. Nah, siswa C ini bertanya kepada siswa B, kalau kamu setelah lulus sekolah nanti mau melanjutkan pendidikan atau bekerja? Siswa B ini menjawab, saya akan bekerja sambil kuliah. Kemudian saya akan bersungguh-sungguh untuk menjalankan agar saya dapat menjadi pemimpin suatu perusahaan yang saya impikan. Nah, siswa B ini dia ingin menjadi seorang pemimpin perusahaan karena ia sangat yakin bahwa dirinya mampu dan bisa bertanggung jawab karena dia sangat aktif dan cekatan dalam mengikuti organisasi di sekolah. Dari penggambaran yang Ibu berikan, apakah sudah ada gambaran bagaimana cara kita menjadi seorang pemimpin dalam perusahaan? Kurang lebihnya memang ketika ingin menjadi seorang pemimpin dibutuhkan suatu ketekunan, tanggung jawab, dan rasa percaya diri. Nah, jika kalian memiliki ketekunan serta memiliki rasa percaya diri, maka kita semua akan memperoleh suatu hal yang positif di dalam diri. Sehingga ketika menjadi suatu pemimpin kelak di masa yang akan mendatang, kita sudah mendapat bekal berupa ilmu pengetahuan agar menjadi suatu pribadi yang bijaksana. Dari pribadi yang bijaksana ini, kalian akan menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi. Nah, itu merupakan manfaat yang akan diperoleh ketika kita ingin menjadi seorang pemimpin di dalam suatu perusahaan. Selanjutnya, pada kegiatan hari ini, Ibu berharap ketika proses pemberian materi nanti, jika ada peserta didik yang ingin mengutarakan apa yang sedang dirasakan, maka utarakan saja. Kita di sini saling terbuka
agar nantinya Ibu akan mengadakan sesi diskusi. Jadi, maka diskusi akan berjalan dengan lancar dan Ibu berharap agar keadaan kelas tetap terjaga serta kondusif. Kita di sini tetap santai dan tetap rileks untuk mengikuti materi dan jangan terlalu tegang. Jika nanti ada teman kalian yang mengutarakan apa yang sedang dirasakan, Ibu berharap semua yang ada di sini untuk menjaga kerahasiaan tersebut. Karena menyangkut dengan asas bimbingan dan konseling. Untuk menjaga kerahasiaan yang berkaitan dengan keadaan teman kalian, maka Ibu berharap kita semua yang ada di dalam kelas ini bisa saling menjaga kerahasiaan yang terjadi dalam kegiatan hari ini. Sebelum kegiatan inti, Ibu akan memberikan tata cara pemahaman agar nantinya kegiatan ini bisa terstruktur dan lebih tertata dalam pelaksanaannya. Kemudian Ibu akan memberikan materi berupa PowerPoint mengenai kepemimpinan dalam perusahaan yang sudah Ibu siapkan. Pada saat Ibu menjelaskan suatu materi, maka silakan kalian semua sikapi dan pahami serta menyimak materi tersebut dengan baik. Jika nanti ada pertanyaan, silakan persiapkan pertanyaan tersebut. Tulis saja di buku kosong kalian masing-masing. Materi apa yang kalian tidak pahami, maka nanti Ibu akan menjawab pertanyaan kalian di akhir. Namun, Ibu tidak akan langsung menjawab pertanyaan kalian tersebut, karena Ibu akan mengajak kalian semua untuk berdiskusi. Jika teman kalian ada yang bertanya, maka Ibu akan meminta salah satu perwakilan kelompok untuk menjawab pertanyaan dari teman kalian. Kalian tidak perlu takut dan cemas, karena kita di sini tidak ada istilah salah ataupun benar. Kita sama-sama belajar, Ibu belajar, dan kalian belajar juga. Maka, jika ada yang bertanya, silakan untuk dijawab. Menjawab pertanyaan pun harus rapi dengan mengangkat tangan agar suasana kelas menjadi kondusif. Ibu tetap akan menjawab pertanyaan kalian, namun Ibu harap kalian untuk aktif diskusinya. Aktif dalam artian ketika kalian bertanya, ada yang menjawab, seperti itu. Kemudian setelah Ibu sampaikan tata cara mengenai agenda yang kita lakukan pada hari ini, apakah ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada, marilah kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa. Berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita langsung masuk ke topik pembahasan, yaitu mengenai kepemimpinan dalam perusahaan. Bisa dilihat slide-nya. Slide pertama ini ada pengertian dari kepemimpinan dalam perusahaan. Fungsi manajemen yang telah diterapkan dalam sebuah organisasi tidak akan berjalan tanpa adanya sosok pemimpin. Namun, keberadaan seorang pemimpin juga tidak menjamin tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Dilansir dari buku Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia tahun 2018 karya Muhammad Burso. Kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi orang lain sehingga orang lain tersebut dengan sukarela mau melaksanakan kegiatan bersama dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Seorang pemimpin akan memberikan arahan, membangun visi yang menginspirasi
dan menciptakan sesuatu yang baru. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan pada dasarnya melibatkan proses mempengaruhi sikap, keyakinan, perilaku, dan perasaan orang lain. Kemudian di slide berikutnya bisa dilihat ada teori kepemimpinan dalam perusahaan. Ada 3 teori tentang asal-usul terbentuk seorang pemimpin. Yang pertama, teori genetik menyatakan bahwa pemimpin itu terlahir dengan bakat yang sudah terpendam di dalam diri seseorang. Yang kedua, ada teori sosial menyatakan bahwa seseorang dapat menjadi pemimpin melalui latihan, kesempatan, dan pendidikan. Dan yang ketiga ada teori ekologis. Teori ini merupakan gabungan dari teori genetik dan teori sosial. Selanjutnya bisa dilihat ada kekuatan kepemimpinan dalam perusahaan. Untuk menjadikan kepemimpinan yang kuat diperlukan sumber-sumber kekuatan yang ada dan dimiliki setiap pribadi. Yang pertama ada kekuatan kepribadian, yang kedua ada kekuatan peran, yang ketiga ada kekuatan pengetahuan. Ibu akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada kekuatan kepribadian. Maksudnya untuk memahami potensi kekuatan kepribadian perlu untuk mengerti 2 sumber utama lainnya, kekuatan peran dan kekuatan pengetahuan. Yang poin kedua ada kekuatan peran. Kekuatan peran berasal dari kedudukan yang ada pegang. Ini bukan kekuatan yang datang dari pengetahuan atau pengalaman. Ia juga bukan kekuatan yang datang dari sifat-sifat kepribadian Anda. Kekuatan peran berhubungan dengan kedudukan Anda, lepas dan siapa yang mendudukinya. Saat seseorang dinaikkan, ia mendapatkan kekuatan. Kita semua sudah melihat penyalahgunaan kekuatan peran, bahkan tingkat yang terendah sekalipun. Selanjutnya yang ketiga ada kekuatan pengetahuan. Kekuatan pengetahuan berasal dari pengertian akan keterampilan dan teknik yang diperlukan untuk perilaku efektif dalam suatu peran tertentu. Karena masyarakat kita menjadi makin teknis dan peran menjadi semakin dispesialisasikan, kekuatan pengetahuan menjadi makin penting. Pertimbangan-pertimbangan yang muncul dari kekuatan pengetahuan ini, bagaimana orang bisa menggunakan semua sumber kekuatan secara sensitif, kapan paling baik untuk mengambil kekuatan dan satu sumber dibandingkan dengan sumber yang lain. Kemudian ada bagaimana orang bisa mencapai keseimbangan yang sempurna atau yang terbaik dalam penggunaan ketiga sumber itu sehari-hari. Kemudian ada di slide selanjutnya model kepemimpinan dalam perusahaan. Karyawan adalah aset terpenting bagi sebuah perusahaan. Performa kinerja karyawan sangat berpengaruh terhadap kesuksesan bisnis. Agar karyawan bisa memberikan performa terbaiknya, ada banyak faktor yang berperan. Salah satu yang terpenting adalah gaya kepemimpinan dalam organisasi. Sebagus apapun kualitas kemampuan karyawan, hal tersebut akan percuma apabila pemimpin di perusahaan tidak memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengeksplornya.
antaranya yang pertama ada kepemimpinan demokratis, yang kedua ada kepemimpinan visioner, yang ketiga ada kepemimpinan transformasional, yang keempat ada kepemimpinan situasional, yang kelima ada kepemimpinan multikultural, dan yang terakhir ada kepemimpinan fasilitator. Ibu akan membahas satu persatu dari poin tersebut. Yang pertama ada kepemimpinan demokratis. Bahwa kepemimpinan demokratis menjadi gaya kepemimpinan yang menjadi favorit para karyawan. Pasalnya, pemimpin yang demokratis masih tetap in charge dan bertanggung jawab terhadap seluruh karyawannya, tetapi ia tetap memberi kebebasan kepada para karyawan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang telah diberikan sesuai kemampuannya masing-masing. Yang poin kedua ada kepemimpinan visioner. Apabila kalian cukup sering merancang berbagai rencana dan metode, kemungkinan besar kalian memiliki gaya kepemimpinan visioner. Biasanya, pemimpin jenis ini sangat senang menyusun atau merancang sesuatu untuk kebutuhan jangka panjang, bahkan hal-hal yang belum terpikirkan oleh para karyawannya sekalipun. Demi membuat rencananya terlaksana, pemimpin yang visioner akan mengadakan cukup banyak meeting atau training demi melatih dan memberikan ilmu baru kepada karyawannya. Yang poin ketiga ini ada kepemimpinan transformasional. Idealnya, gaya kepemimpinan transformasional mampu menginspirasi adanya perubahan positif pada karyawan. Pasalnya, pemimpin transformasional biasanya ikut terjun langsung dalam proses kerja untuk membantu karyawan menyelesaikan tugas mereka. Dengan terlibat langsung, pemimpin secara tak langsung telah memotivasi karyawannya untuk terus semangat dan melaksanakan tanggung jawab. Yang poin keempat ada kepemimpinan situasional. Pemimpin yang menerapkan gaya kepemimpinan situasional memiliki sifat yang cukup fleksibel. Ia telah menyesuaikan gaya kepemimpinan dalam organisasi sesuai dengan tahap perkembangan karyawannya. Dengan kata lain, pemimpin mendudukan praktik kepemimpinannya dengan kondisi yang tengah dihadapi. Biasanya gaya kepemimpinan ini cukup baik. Kemudian dalam kepemimpinan ini ada jenis gaya yang diterapkan oleh pemimpin situasional, yang diantaranya telling directing, memberitahu, menunjukkan, memimpin, dan menetapkan. Yang kedua ada participation supporting, memberi semangat, kerjasama, dan mengikut sertakan. Yang ketiga ada delegasi, mengawasi, mengamati, mendelegasikan, dan menyelesaikan. Dan yang terakhir ada selling coaching, menjelaskan, membujuk, serta menjual. Kemudian poin kelima, kepemimpinan multikultural. Sesuai dengan namanya, gaya kepemimpinan multikultural ini lebih banyak diterapkan dalam perusahaan atau organisasi yang karyawannya memiliki latar belakang lintas budaya. Umumnya, mayoritas perusahaan multinasional menerapkan gaya kepemimpinan ini agar dapat menjangkau seluruh karyawannya. Jika ada seorang pemimpin yang cenderung fokus pada hasil
Bisa jadi ia menerapkan gaya kepemimpinan fasilitator di perusahaan. Biasanya pemimpin fasilitator tidak akan terlalu sering terjun atau ikut campur dalam proses kerja. Ia baru akan turun tangan apabila ada karyawan yang tidak bekerja. Pada slide selanjutnya bisa dilihat ada peran-peran penting kepemimpinan dalam perusahaan. Pergerakan dari sebuah kelompok, organisasi, dan intuisi tentu sangat dipengaruhi oleh seorang pemimpin. Bahkan, pemimpin juga yang menentukan kesuksesan dari sebuah tim tersebut. Bagi sebuah perusahaan, pemimpin menjadi salah satu faktor penentu paling besar untuk keberhasilan dalam mencapai target. Apa saja sih peran-peran penting seorang pemimpin? Yang pertama ada menyusun kebijakan tim, yang kedua ada mendelegasikan tugas, yang ketiga ada mengkoordinasikan semua elemen perusahaan, yang keempat ada melakukan evaluasi, dan yang kelima ada mengendalikan wewenang anggota dalam perusahaan. Baik, Ibu akan menjelaskan dari poin tersebut. Yang pertama, menyusun kebijakan tim. Seseorang pemimpin harus mampu memberi keputusan mengenai segala tindakan yang harus dilakukan oleh timnya. Maka dari itu, pemimpin harus memperhatikan beberapa hal untuk menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan di suatu pekerjaan. Pertimbangan tersebut bisa meliputi resiko yang mungkin muncul, analisa respon klien. Yang kedua, mendelegasikan tugas. Setelah mengambil kebijakan untuk tim, seorang pemimpin harus memikirkan pula strategi yang tepat agar semua aktivitas perusahaan berjalan dengan lancar. Itu sangat penting bagi para anggota perusahaan untuk mendapatkan berbagai tugas yang sesuai dengan skill mereka masing-masing. Sebagai pemimpin, kemampuan untuk menciptakan dan mendelegasikan tugas yang tepat kepada anggota perusahaan akan meningkatkan efisiensi perusahaan secara signifikan. Untuk poin yang ketiga ada mengkoordinasi semua elemen perusahaan. Pemimpin harus memperhatikan koordinasi antara atasan dengan bawahan, serta dengan beberapa unit lain yang ada dalam lingkungan perusahaan. Seorang pemimpin yang baik akan mampu mewujudkan hal tersebut sehingga terbangun hubungan yang harmonis dan produktif antar seluruh elemen. Selain itu, jika seluruh elemen terkoordinasikan dengan baik, maka visi perusahaan akan lebih mudah diwujudkan. Kemudian poin yang keempat ada melakukan evaluasi. Setelah memastikan semua sanggup melakukan tugas dan fungsinya dengan benar, maka langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi. Setelah melakukan evaluasi, maka akan diketahui beberapa hal yang harus mengalami perbaikan atau bahkan inovasi yang harus dilakukan untuk terus mengembangkan perusahaan. Yang poin kelima ada mengendalikan wewenang anggota dalam perusahaan. Salah satu fungsi lain pemimpin yang tidak kalah pentingnya adalah pengendalian wewenang dalam sebuah perusahaan. Pada dasarnya, sebuah perusahaan besar yang telah beroperasi dalam waktu yang lama harusnya
telah menetapkan wewenang anggota perusahaan sesuai dengan kapasitasnya, sehingga antar anggota tidak terjadi konflik wewenang dan menjamin kelancaran komunikasi. Dalam wewenang ini, seorang pemimpin meliputi kegiatan dan tindakannya. Di antaranya itu ada yang pertama pengambilan keputusan dan pengembangan imajinasi. Yang kedua ada pendelegasian wewenang kepada bawahan. Yang ketiga ada pengembangan kesetiaan para bawahan. Yang keempat ada pemrakarsa, penggiat dan pengendalian rencana-rencana perusahaan. Dan yang terakhir ada pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Selanjutnya bisa dilihat di samping ada slide kesalahan yang tidak seharusnya dilakukan. Di antaranya ini poin pertama ada seorang pemimpin tidak seharusnya melakukan pilih kasih dan diskriminasi. Yang kedua, seorang pemimpin tidak seharusnya membuat anggota lain dari kelompok merasa rendah diri. Yang ketiga, ada seorang pemimpin tidak seharusnya menghukum setiap anggota kelompok di depan anggotanya yang lain, tetapi harus diberitahu secara pribadi. Kemudian, seorang pemimpin tidak harus mendasarkan tindakannya pada kenyataan bahwa dia berada pada posisi yang lebih unggul, namun harus adil dalam tindakannya. Dan seorang pemimpin tidak seharusnya memberikan perintah berlebihan dan harus juga ingat perintah itu diberikan untuk menghindari kebingungan dan konflik dalam kelompok. Kemudian bisa dilihat di samping slide berikutnya ada aspek penting kepemimpinan dalam perusahaan. Aspek penting kepemimpinan dalam buku Manajemen Sumber Daya Manusia tahun 2009 karya Edi Sutisno dijelaskan bahwa dalam kepemimpinan terdapat 3 aspek penting yang diantaranya yang pertama ada pemimpin harus melibatkan orang lain. Yang poin kedua ada kepemimpinan mencakup distribusi kekuasaan yang tidak sama di antara pemimpin dan anggota kelompok. Yang ketiga ada kepemimpinan sebagai kemampuan untuk menggunakan berbagai bentuk kekuasaan. Ibu akan menjelaskan dari setiap poin tersebut. Yang pertama tadi pemimpin harus melibatkan orang lain. Jadi di sini orang lain di sini dapat diartikan sebagai bawahan, pengikut atau anggota kelompok. Kesediaan anggota kelompok dalam menerima arahan dari pemimpin membantu menegaskan status pemimpin dan memungkinkan terjadinya proses kepemimpinan. Tanpa adanya bawahan atau anggota kelompok, semua sifat-sifat kepemimpinan seorang pemimpin akan menjadi tidak relevan. Poin yang kedua ada kepemimpinan mencakup distribusi kekuasaan yang tidak sama di antara pemimpin dan anggota kelompok. Maksudnya, anggota kelompok tetap memiliki kuasa dalam sebuah organisasi. Mereka bisa membentuk kegiatan kelompok dengan berbagai cara. Akan tetapi, kekuasaan pemimpin dalam sebuah organisasi cenderung lebih tinggi daripada anggota kelompok. Yang terakhir ada kepemimpinan
sebagai kemampuan untuk menggunakan berbagai bentuk kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Biasanya digunakan untuk mempengaruhi perilaku anggota kelompok melalui sejumlah cara. Pada dasarnya, para pemimpin mempengaruhi para anggota kelompok untuk melakukan pengorbanan pribadi demi tujuan organisasi. Oleh sebab itu, para pemimpin diharapkan memiliki kewajiban khusus untuk mempertimbangkan etika ketika akan mengambil suatu keputusan. Setelah materi yang Ibu sampaikan, Ibu akan membagi kalian semua ke dalam kelompok belajar. Dalam satu kelompok terdiri dari 5 anggota. Kemudian langsung saja kita mulai diskusi untuk kelompok. Menurut kalian seperti apa kepemimpinan multikultural itu? Coba berikan pendapat kalian masing-masing. Oke, baik. Terima kasih jawaban dari kelompok 3. Kemudian materi yang Ibu sampaikan ada teori kepemimpinan dibagi menjadi 3. Berikan pendapat kalian masing-masing mengenai teori tersebut. Oke, baik. Terima kasih atas pendapat kalian masing-masing. Ibu rasa kalian sudah mengerti dan paham mengenai materi yang Ibu berikan. Dan Ibu akan memberikan suatu penghargaan berupa medali untuk kalian semua karena sudah mengikuti kegiatan pada hari ini. Nah, baik. Itu tadi pembahasan kita hari ini mengenai kepemimpinan dalam perusahaan. Kemudian kalian semua sudah berdiskusi dengan tanya jawab dengan bersungguh-sungguh. Ibu merasa senang, ternyata antusias dari diskusi ini sangat bagus. Lalu sebelum mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, Ibu sepertinya ingin tanya jawab sedikit dan ingin mengulas kembali materi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Seperti yang sudah Ibu sampaikan mengenai materi kepemimpinan dalam perusahaan, kekuatan kepemimpinan dalam perusahaan itu ada berapa sih? Coba sebutkan dan berikan gambarannya seperti apa. Oke, benar. Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Lalu menurut buku teori manajemen sumber daya manusia tahun 2018 karya Muhammad Busro, kepemimpinan itu apa sih? Oke, yang di sana coba. Oke, baik, betul sekali. Satu lagi ya, kalau model kepemimpinan ada berapa dan apa saja? Ada yang bisa menjawab? Coba di sana. Ya, betul sekali. Beri aplaus untuk kita semua. Baik. Pertemuan kita pada hari ini cukup sampai di sini, dan itu tadi semoga materi mengenai kepemimpinan dalam perusahaan ini dapat berguna dan dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari kalian semua. Jangan hanya dikaji dan jangan hanya disimak pada saat hari ini saja. Tetapi sebisa mungkin nanti diterapkan dalam kehidupan kalian kelak di masa yang akan mendatang. Tadi kan sudah dibahas mengenai model-model kepemimpinan dalam perusahaan. Kalian semua sudah mulai belajar dan mengetahui sedikit demi sedikit model apa yang cocok di dalam diri kalian masing-masing.
dan bagaimana cara melatih kepemimpinan tersebut. Oke, baik. Pertemuan Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga di lain waktu kita memiliki kesempatan lagi dan Ibu akan berjumpa lagi dengan kalian semua. Baik, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Baik, itu tutur kata yang keluar dari pembicaraan Ibu yang kurang berkenan di hati kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.